Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Lolo Karina Buang Manalu, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 LPTK Universitas Hairun Ternate dengan NIM 1002 7255 856. Pada hari ini, Kamis 6 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja di SD Inpres Timika 3, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dalam mata pelajaran IPAS di kelas 4 SD dengan materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Oke, selamat pagi anak-anak. Wah, kurang semangat sekali lagi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat. Yes. Hebat. Oke, semua sudah sarapan dari rumah? Sudah. Semua sudah sikat gigi dari rumah? Semua sudah mandi? Oh, berarti semua hari ini semangat untuk belajar ya? Oke, kita mau tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita hari ini, ada baiknya kita akan berdoa. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Oke, silakan, Nak. Semuanya sikap berdoa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Doa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kepadaku rezeki kefahaman. Amin. Amin. Terima kasih, Nak, sudah pimpin kita dalam doa. Nah, sebelum belajar, Ibu Guru mau periksa dulu anak-anak sudah bawa alat tulis? Sudah. Coba bukunya dikeluarkan, alat tulisnya dikeluarkan. Hari ini kita akan belajar IPAS. Oke? Sebelum belajar, Ibu Guru ingatkan lagi kesepakatan kita di dalam kelas. Kalau anak-anak mau bertanya, harus apa? Harus angkat tangan. Kalau kamu mau izin ke toilet atau mau izin minum juga harus minta izin kepada Ibu Guru. Kalau kamu mau bicara atau mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat juga harus angkat tangan. Semuanya sepakat? Semuanya setuju? Baik, sebelum kita mulai, Ibu Guru akan absen anak-anak dulu. Yang namanya Ibu Guru panggil, tolong dijawab. Oke, Sandro, Afia, Agnes, Eka, Leona, Raja, Rafa, Michela, Sisil, Isman, Fatih, Kristela, Musa, Revan, Antonia. Oke, semua hadir ya. Nah, sebelum mulai belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional. Anak-anak, Ibu Guru undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, semuanya silakan duduk kembali. Nah, hari ini dalam pelajaran IPAS kita akan belajar tentang tumbuhan. Nah, anak-anak pernah lihat tumbuhan? Di mana?
Di lingkungan sekitar, di lingkungan sekolah kita ada banyak sekali tumbuhan. Di lingkungan rumah juga pasti banyak sekali tumbuhan. Nah, kita akan menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Tahu lagunya? Oke, anak-anak sambil duduk, kita sambil bertepuk tangan, kita nyanyi lagu Lihat Kebunku. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang kuning dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita mau bergerak dulu supaya anak-anak semakin semangat. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau ice breaking dulu. Anak-anak bisa lihat video. Kita bergerak bersama-sama. Siap? Siap. Ayo, semua bergerak. Sekali lagi bertepuk tangan. Maju. Bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Mundur. Bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Putar. Sambil bergoyang, sambil tertawa. Bertepuk tangan. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Jangan digalakan, bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Berikan pahlawan, bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Putar. Sambil bergoyang, sambil tertawa. Haha. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Maju. Bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Mundur. Bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Oke, sudah segitu aja ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Hari ini seperti tadi Bu Guru sampaikan, kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, pertanyaan Ibu Guru mau bertanya kepada anak-anak, apa saja makhluk hidup yang kamu ketahui? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Manusia, apalagi? Tumbuhan, apalagi? Hewan. Ada 3 ya. Manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, tumbuhan juga adalah salah satu dari makhluk hidup. Kenapa ya tumbuhan dikatakan sebagai salah satu makhluk hidup? Karena tumbuhan itu bertumbuh. Iya, karena tumbuhan juga bisa bertumbuh dan juga bisa berkembang, bahkan berkembang. Iya benar nak, berkembang biak. Nah, jadi tumbuhan walaupun dia tidak bisa berjalan atau berlari seperti kita atau berlari seperti hewan, tapi dia juga adalah salah satu makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan ya, dan juga fungsinya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti ketika anak-anak mengamati sebuah video, anak-anak akan bisa mengidentifikasi atau menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, nanti anak-anak juga bisa menyebutkan fungsinya. Misalnya, akar buat apa, batang fungsinya buat apa, daun fungsinya buat apa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa mengaitkan tumbuhan itu butuh bertumbuh, butuh berkembang, butuh mempertahankan diri, butuh berkembang biak. Nah, pakai anggota tubuh yang mana?
Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita di hari ini. Jadi anak-anak, Ibu Guru berharap hari ini kita belajar dengan penuh semangat. Nanti juga kita akan ada kerja kelompok, akan ada mengerjakan tugas di dalam kelompok, akan berdiskusi, akan melakukan presentasi. Semuanya Ibu Guru berharap dapat berpartisipasi, bekerja di dalam kelompok. Oke, nah selanjutnya kita akan menonton sebuah video. Anak-anak saksikan videonya, lalu nanti Bu Guru akan tanya seputar dari video itu ya. Nah, ini ada daun seledri, ada sawi, ada pewarna makanan, ada air, dan juga ada gelas. Anak-anak perhatikan apa yang dikerjakan di video ini dan apa yang terjadi. Hah? Air di dalam gelas dikasih pewarna makanan yang berbeda-beda. Ada biru, hijau, merah. Lalu dimasukin sayur sawi. Yang terakhir dimasukin 1 batang daun seledri, batang seledri. Sebelum dimasukin, batangnya dibelah 2 begini ya. Nah, dikasih 2 warna yang berbeda. Sebelah kanan warna biru, sebelah kiri warna merah. Setelah 2 jam, after 2 hours, setelah 2 jam, kira-kira ada yang terjadi tidak ya? Ceritakan dari apa yang anak-anak tadi amati, apa yang terjadi? Ya? Pewarnanya masuk ke dalam daun. Nah, kira-kira bagaimana pewarna itu bisa naik ke daun? Lewat mana? Lewat silen. Silen itu ada di mana? Bersama dengan kelompokmu, Ibu Guru akan bagikan LKPD. Bagian yang anak-anak kerjakan adalah bagian yang di sini. Lengkapi anggota-anggota tubuh dari tumbuhan. Ada apa saja ya? Akar, apalagi? Daun, apalagi? Batang, apalagi? Buah, apalagi? Bunga ada. Dong nomor 1. Iya, nomor 2 apa ini yang ditunjuk? Lihat panahnya nak. Nomor 2 yang ditunjuk apa? Nomor 2 ini apa yang ditunjuk? Buah. Ya. Bagi tugas ya, ada yang tulis, ada yang gambar, silakan. Nih, kalian berdua. Kamu ini. Ya. Tulis nomor 1 ini apa? Daun. Gambar daunnya nak. Gambar. Gitu, nanti diwarnain. Kita akan belajar fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Yang pertama, akar. Pernah lihat akar tumbuhan? Akar itu letaknya di mana ya? Biasanya di bawah tanah, tapi memang ada beberapa tumbuhan yang akarnya memang keluar, ya. Nah, akar ini fungsinya adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah dan disalurkan sampai ke batang, juga sampai ke daun. Yang kedua, fungsinya juga adalah menopang tumbuhan. Jadi anak-anak perhatikan, semakin besar akar tumbuhan, maka tumbuhan itu akan semakin kuat berdiri. Ya, contohnya apa Ibu Guru? Anak-anak lihat pohon di belakang kantor Ibu Guru sana. Tinggi apa tidak? Tinggi. Kira-kira akarnya kecil apa besar? Besar. Semakin besar tumbuhan, maka akarnya akan semakin juga besar. Supaya akar itu bisa menopang bagian tumbuhannya. Dia akan menopang batang sampai ke daun. Makanya tumbuhannya tidak gampang roboh. Bayangin kalau pohon sebesar itu roboh. Kira-kira apa yang terjadi?
akan merusak bagian kantor, juga akan menutup bagian jalan. Makanya tumbuhan itu akarnya berguna juga untuk menopang tumbuhan, ya. Selain tadi menyerap air, jadi dia akan ambil makanan-makanan dari tanah, ya. Bu Guru, makanannya kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Ya, namanya zat-zat hara. Jadi tanah itu kan ada, kita siram air atau air hujan, lalu juga ada hewan-hewan kecil di bawah tanah. Itu yang memberikan makanan kepada tumbuhan yang diambil oleh apa ini? Akar. Akar ambil makanan, dia oper ke batang. Ya, itu adalah fungsi dari akar. Ayo kita baca sama-sama. Dari sini 1 2 3. Akar menyerap air dan zat hara dari tanah juga untuk menopang tumbuhan. Itu adalah fungsi dari akar. Baru satu. Lanjut. Yang kedua, batang. Nah, tadi tuh dari percobaan tadi tuh kita lihat fungsi batang ya. Dia menyalurkan air sampai ke daun. Nah, apa sih Bu Guru fungsi dari batang? Fungsi batang menghantarkan air, nutrisi yang tadi sudah diambil dari akar, batang yang antar. Nah, tugasnya ini transportasi ya. Ada silem, ada peloin, tapi nanti tuh anak-anak pelajari di SMP ya. Nah, dari makanan-makanan yang diambil akar tadi dibawa naik sama batang ya ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi daun dapat makanan, buah dapat makanan, bunga dapat makanan, seluruh tumbuhan dapat makanan karena batang. Wah, kerjanya batang ini keren juga ya. Dia menyalurkan seluruh makanan sampai ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, yuk coba kita baca sama-sama. 1 2 3. Menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Itu adalah fungsi dari batang. Sudah 2. Tadi ada akar, ada batang. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya ini apa ya? Daun. Nah, di daun selain makanan tadi di dalam tanah, di daun juga memproduksi makanan lewat yang namanya apa ini? Fotosintesis, ya. Di daun ini terjadi pemasakan kayak dapur ya. Di daun ini dia masak makanan. Dari mana Ibu Guru makanannya? Dari matahari, dari oksigen, ya. Itu terjadi secara kimia. Kita tidak bisa lihat lewat mata kita. Kalau misalnya kamu lihat mamamu di dapur masak, bisa lihat tidak? Bisa ya, lihat dicampur bumbu, campur ayam, ikan. Tapi kalau di tumbuhan kita tidak bisa lihat, ya. Terjadi secara kimiawi, dibantu oleh sinar matahari. Makanya kalau tumbuhan dengan sinar matahari dia pasti bertumbuh dengan bagus, ya. Jadi fungsinya daun adalah tempat fotosintesis dan mengatur penguapan air, ya. Tempat tumbuhan untuk membuat makanan, ya. Dan makanan ini membantu tumbuhan akan semakin bertumbuh. Dari akar tadi ada dapat makanan, dari daun juga bisa masak makanan, ya. Daun tumbuhan ternyata bisa membuat makanannya sendiri, ya. Itu adalah fungsi bagian daun. Ayo kita baca sama-sama. 1 2 3. Tempat fotosintesis dan mengatur penguapan air, tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Nah, sudah 3. Tadi yang pertama apa? Akar. Yang kedua, batang. Yang ketiga, daun. Selanjutnya yang keempat apa ya? Bunga. Pernah lihat bunga? Ini bukan bunga seperti bunga mawar saja ya. Tumbuhan-tumbuhan lain juga punya bunga. Pernah lihat? Nah, kalau kamu perhatikan sebelum mangga itu berbuah pasti ada bunga. Ya, dan tumbuhan lainnya. Tapi memang betul tidak semua tumbuhan berbunga. Seperti tadi, sawinya tidak berbunga. Ya, dari bunganya langsung tumbuh jadi sayur yang kita makan. Tidak semua tumbuhan itu berbunga. Tetapi di tumbuhan ada bunga. Bunga itu gunanya buat apa Ibu Guru? Tempat perkembangbiakan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji ditanam kembali, dan ada biji yang ditanam kembali, ada biji yang kita makan. Ya, biji yang ditanam kembali misalnya biji salak. Itu kalian makan apa tidak? Tidak toh? Diapain? Kalau sudah makan salak, bijinya diapain? Bisa ditanam lagi. Misalnya biji alpukat. Ya, bijinya kamu tidak makan toh? Buahnya kamu ambil bijinya, tanam lagi, tumbuh lagi alpukat yang baru. Jadi bunga ini fungsinya adalah untuk perkembangbiakan. Ya, ada juga perkembangbiakan yang dibantu oleh hewan lain. Misalnya kalau anak-anak lihat di bunga ada kumbang, ada lebah, ada apa lagi tuh? Kupu-kupu. Nah, itu juga mereka membantu perkembangbiakan. Caranya gimana Ibu Guru? Jadi ada serbuk-serbuknya, serbuk sari namanya, lengket di kaki hewannya, dia pindah ke hewan lain, terjadilah pertemuan. Nah, itu pelajarannya nanti. Tapi Ibu Guru kasih tahu bahwa bunga itu gunanya untuk perkembangbiakan. Ayo kita baca sama-sama. 1 2 3. Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali, ya. Sudah berapa? 4. Tadi yang pertama apa? Akar. Kedua, batang. Ketiga, daun. Keempat, bunga. Yang kelima, kira-kira apa? Kira-kira apa? Iya, yang terakhir adalah buah. Apakah semua tumbuhan punya buah? Tidak juga. Memang ada yang punya buah, ada yang tidak punya buah. Nah, buah itu apa Ibu Guru? Buah itu adalah hasil perkembangbiakan. Tadi ya, setelah bunga tadi berkembang biak, terjadilah buah. Kayak tadi Ibu Guru bilang, kalau kamu perhatikan misalnya di rumah kamu ada pohon mangga, sebelum ada buah, pasti ada bunga-bunga. Nanti kalau buahnya sudah keluar dari bunga,
bunganya pasti hilang, diganti jadi buah. Sudah selesai berkembang biak. Nah, buah adalah hasil perkembangbiakan tumbuhan, ya. Dan di dalam buah terdapat juga biji. Ada buah yang berbiji, ada buah yang tidak berbiji, ya. Nah, tapi tidak semua tumbuhan berbuah. Tidak semua, ya. Kayak tadi daun seledri ada buahnya tidak? Tidak ada, ya. Tapi misalnya semangka ada buahnya tidak? Ya, semangka itu buahnya Ibu Guru. Ada bijinya tidak? Ada, di dalam buah semangka ada bijinya, ya. Tapi tidak semua tumbuhan itu berbuah, ya. Oke, nah, ya, di LKPD yang kedua, anak-anak akan mengerjakan TTS. Apa namanya? Apa namanya? TTS itu apa Ibu Guru? Teka-teki silang. Anak-anak baca soalnya, ya. Nih TTS namanya. Soalnya ada di bagian bawah. Misalnya mendatar nomor 2, cari nomor 2 di kotaknya. Ya. Lalu dikatakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat memasak makanan. Apa ya? Apa? Daun. Tulis di sini. D A U N. Satu huruf, satu kotak. Kira-kira bisa dikerjakan? Diskusikan bersama dengan kelompok. Silakan. Nanti yang ini nanti kita selesaikan setelah TTS, ya. Baca soalnya di bawah. Soalnya di bawah, jawabannya di atas. Ini kalian bertiga, kalian berdua. Oh, kalian 3 boleh. Sini nak, sini mendekat. Nih nomor 2, nomor 3, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai pengangkut. Apa tadi? Nomor 3, lihat nomor 3. Berarti dia 3 mendatar. Sebagai pengangkut. Tadi ini kan nomor 2. Nomor 1 ini soalnya bagian dalam batang. Oke, aku. Nah, boleh gantian. Semangat gerak. Boleh. Suara besar. Yang lain tolong perhatikan. Silakan. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 2 akan berpresentasi tentang bagian tubuh tumbuhan. Bagian bunga, tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Bagian daun, tempat fotosintesis dan mengatur penguapan air. Tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Bagian buah. Buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging. Bagian akar. Akar menyerap air dan zat hara dari tanah juga untuk menopang tumbuhan. Bagian terima batang. kasih untuk anak-anak semua sudah presentasi dengan baik, sudah mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik. Nah, nanti juga Ibu Guru akan berikan anak-anak soal evaluasi. Ada 5 soal yang bisa dikerjakan secara mandiri. Boleh dikerjakan di sekolah, boleh juga dikerjakan di rumah. Ya, sekarang Ibu Guru bagikan dulu
Bisa? Sudah? Oke, yang sudah boleh dikumpulkan ke Ibu Guru. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Kelompok sini sudah selesai. Baik, terima kasih. Nah, pembelajaran kita sudah hampir selesai ya. Nah, Ibu Guru mau tanya, kita mau evaluasi lagi dari pembelajaran hari ini. Apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Ya, kamu. Ya, daun. Apa lagi? Batang. Akar. Buah. Satu lagi? Bunga. Ada 5. Kita mulai dari yang bawah. Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, semuanya juga mempunyai fungsinya masing-masing. Oke, kalau gitu Ibu Guru tanya lagi. Bagian tumbuh-tumbuhan yang bertugas untuk membuat makanan. Daun. Oke. Bagian tumbuh-tumbuhan yang bertugas untuk berkembang biak. Bunga. Ya, buah juga boleh. Buah di dalamnya ada biji tadi hasilnya. Bagian tumbuhan yang berguna untuk bertumbuh. Kurang tepat. Batang. Yang berguna untuk bertumbuh, yang tambah panjang itu apa ya? Batang. Akarnya untuk menopang supaya tumbuhannya tidak tumbang, tidak roboh, tidak kena hujan langsung roboh ya. Tetapi yang semakin bertumbuh panjang adalah apa? Batangnya. Lalu pertanyaan lagi, bagian tumbuhan yang berguna untuk bertahan hidup. Wah, tadi kita tidak bahas ya, bertahan hidup, melindungi dirinya. Ada tumbuhan yang punya bagian yang melindungi diri. Bunga mawar contohnya. Apa yang dia gunakan untuk melindungi diri? Apa? Menggunakan durinya. Apakah semua tumbuhan punya duri? Tidak. Bagian tubuh dari tumbuhan itu ada fungsinya. Sama seperti kamu. Kamu punya bagian tubuh tidak? Punya. Apa saja? Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, semuanya ada fungsinya tidak? Ada. Fungsinya sama atau berbeda? Berbeda, beda. Mata untuk melihat, tangan untuk memegang, hidung untuk bernafas, mulut untuk cara, telinga untuk mendengar. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak boleh simpan lagi buku-bukunya, alat tulisnya. Ya. Pensil warnanya boleh dirapikan lagi. Kita selesai belajar, kita mau berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Ya, silakan. Maju ke depan. Semua sikap berdoa. Angkat kepala, ditundukkan, berdoa dimulai. Teman-teman, mari sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kita dari belajar dari pertama sampai hingga pertengahan sampai hingga akhir ini. Sekarang kita sudah
belajar dan kita mau pulang. Tuhan semoga menjaga kita sampai hingga di rumah nanti. Tuhan Yesus, Tuhan sudah menjaga kita. Sekarang kita mau pulang. Tuhan Yesus, terima kasih. Allah, puji Tuhan, amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, nah pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Dadah.